Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia,
ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Kolose pasal yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, pada umumnya semua orang percaya ingin supaya nanti ketika berada di balik kematian mereka bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Tetapi yang harus dimengerti adalah untuk bisa diterima di dalam kerajaan Allah itu tidak bisa hanya sebatas keinginan saja, ya saudaraku. Dan itu tidak akan terjadi secara otomatis. Ketika kita ingin diterima di dalam kerajaan Allah, maka sekarang kita sudah harus mulai memindahkan hati kita ke dalam kerajaan Allah. Dan itu artinya seluruh gerak hidup kita sudah harus difokuskan hanya tertuju kepada kerajaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan saat ini, semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, kalau kita tahu kita telah mati bersama dengan Kristus, itu artinya kita telah mati bagi dunia ini. Perhatikan itu. Mati bagi dunia ini artinya kita sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan apapun terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ditawarkan saat ini. Dan karena hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka apapun yang kita lakukan semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan itu saudaraku. Nah, memang saat ini kita masih ada di dunia ini, tetapi kita harus sadar ketika kita sudah berada di dalam Kristus, itu artinya kita telah mati bersama dengan Kristus. Orang yang telah mati bersama dengan Kristus seharusnya sudah tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia ini. Sebab orang yang telah mati bersama dengan Kristus yang dipikirkan adalah perkara-perkara kekal, perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Kalau kita melihat kembali Kolose pasal yang ketiga ini, lalu kita mulai membaca dari ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2 perhatikan baik. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini,
seharusnya kita bisa mengerti bahwa selama ini kita telah memiliki cara hidup yang salah. Sebab ketika kita hidup sebagai orang percaya, ketika kita berada di dalam Kristus, kita merasa kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Lalu kita merasa berhak untuk meminta apa saja kepada Allah Bapa di sorga. Dan semua yang kita minta itu sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Kita mau supaya Bapa menuruti setiap permintaan kita. Kita mau supaya Bapa mengabulkan setiap permintaan kita. Dan jika semuanya itu sudah kita dapatkan, lalu kita mempergunakan semuanya itu untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Saudaraku, inilah kesalahan yang terus terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya. Karena merasa sudah percaya kepada Allah di dalam Kristus, merasa sudah menjadi anak-anak Allah, mereka juga pada akhirnya merasa berhak untuk meminta apa saja sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. Saudaraku, cara hidup yang seperti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar. Kenapa saya katakan bahwa cara hidup yang demikian menunjukkan bahwa kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar? Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Allah, itu artinya seluruh gerak hidup kita harus seturut dengan kehendak Allah. Perhatikan itu. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Ingat, mati bersama dengan Kristus berarti kita juga telah mati terhadap keinginan-keinginan diri yang selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Jadi kita sudah tidak lagi memiliki keinginan terhadap perkara-perkara dunia, terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia. Sebab ketika berada di dalam Kristus berarti yang kita pikirkan, yang kita cari adalah perkara-perkara kekal. Sudah bukan lagi perkara-perkara dunia yang sia-sia, saudaraku. Kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara kekal, perkara-perkara yang di atas seperti yang firman Tuhan katakan, bukan perkara-perkara yang di bumi, itu sama halnya dengan kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau selama kita hidup di dunia ini, kita masih memiliki keinginan atau cita-cita, itu tidak boleh lahir dari ambisi diri kita sendiri. Tetapi setiap keinginan hati atau cita-cita yang kita miliki, itu harus merupakan keinginan yang lahir dari hati Allah. Dan Roh Kuduslah yang akan menaruh itu di dalam hati kita. Lalu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kita berjuang untuk mencapai semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah, demi kepentingan kerajaan Allah, bukan demi kepentingan kesenangan diri kita sendiri. Perhatikan itu, saudaraku. Dengan demikian kita akan selalu membiasakan diri hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita akan selalu memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah atau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat firman Tuhan katakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, kalau kita tidak memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita tidak akan pernah bisa menjadi anak Allah. Jadi ketika kita sadar saat ini kita berada di dalam Kristus, kita telah mati bersama Kristus dan hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu artinya kita sudah tidak pernah lagi hidup untuk menyukakan, menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini
memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menyadarkan kami, yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menasehati kami, bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus tetap sadar, kami ada di dalam Kristus, yang artinya kami telah mati bersama-sama dengan Kristus. Itu juga berarti kami tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan-keinginan diri kami, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi ketika kami berada di dalam Kristus, kami harus memberi segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Roh Kudus yang akan menuntun kami, membimbing kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan terus memberikan kepada kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.